Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai cara perhitungan subnetting pada alamat IP kelas C menggunakan metode CIDR. Untuk perhitungannya saya berikan contoh soal. Contoh soalnya sebagai berikut. Pada sebuah sekolah mempunyai alamat IP yang didapatkan dari ISP. Alamat IP-nya adalah 192.168.100.1. Slash-nya 24. Alamat IP tersebut akan dipecah menjadi 4 buah subnet menggunakan prefix /26 yang akan digunakan untuk 4 buah lab komputer yang masing-masing lab terdapat 50 PC. Hitunglah berapakah alamat IP yang bisa diterapkan pada masing-masing lab. Sekarang kita pecah alamat IP tadi menggunakan subnetting. Langkah-langkahnya yang pertama adalah menentukan subnet mask, yaitu subnet mask yang berbentuk desimal dan subnet mask yang berbentuk biner. Pertama kita tulis dulu alamat IP-nya 192.168.100.1/26. Untuk pertama kita tentukan dulu subnet mask biner, yaitu 26 bit pertama itu nilainya binary 1, kemudian sisanya itu nilainya binary 0. Kemudian subnet mask biner tersebut kita ubah menjadi subnet mask desimal, yaitu hasil akhirnya adalah 255.255.255.192. Langkah kedua adalah menentukan banyaknya subnet atau network. Untuk rumus mencari banyaknya subnet atau network adalah 2 dipangkatkan X, yang mana X itu adalah banyaknya binary 1 pada oktet terakhir subnet mask. Jadi sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4 buah subnet. Nah, di sini kita bisa buat tabel subnetting untuk membantu penulisan alamat IP apa saja yang bisa digunakan nanti di masing-masing lab. Untuk judul tabelnya ada subnet ke berapa, kemudian alamat subnet atau networknya, kemudian alamat host pertama, alamat host terakhir, dan terakhir alamat broadcast. Untuk subnetnya sesuai dengan yang kita dapatkan tadi ada 4 buah subnet, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu menentukan banyaknya host untuk tiap subnet. Rumus untuk mencari banyak host tiap subnet adalah 2 dipangkatkan Y, kemudian dikurangi 2. Y nya itu kebalikan dari X, adalah banyaknya binary 0 pada oktet terakhir subnet mask. Jadi sama dengan 2 pangkat 6 dikurangi 2 sama dengan 32 dikurangi 2, hasilnya adalah 30 alamat host untuk tiap-tiap subnet. Kemudian adalah menentukan blok subnet atau total IP. Blok subnet itu rumusnya didapat dari 256 dikurangi nilai oktet terakhir subnet max, sama dengan 256 dikurangi 192, jadi sama dengan hasilnya itu 64. 64 ini nanti akan digunakan sebagai selisih antara sebuah subnet dengan subnet berikutnya. Jadi antara subnet pertama dan kedua itu selisihnya 64, subnet 2 dan ketiga itu 64, dan seterusnya. Kemudian kita isikan alamat IP di tabel subnetting tadi. Yang pertama kali diisikan adalah alamat subnet pertama. Di semua perhitungan subnetting itu sama, yaitu 192.168.100. itu di alamat networknya karena kelas C, yang oktet terakhir itu titik 0. Ini di semua perhitungan subnetting untuk alamat subnet pertama itu titik 0. Kemudian alamat broadcast terakhir itu semuanya juga sama nilainya, titik 255 di oktet terakhir, oktet keempat. Entah itu nanti di pemecahan subnetting itu ada 4 atau 8 atau yang lainnya. Untuk alamat broadcast yang terakhir itu nilainya semuanya sama, yaitu 255.
Kemudian di langkah kelima, kemudian di langkah selanjutnya setelah kita mengisikan alamat subnet pertama dan alamat broadcast terakhir, yaitu kita cari alamat subnet kedua, tiga, dan keempat. Untuk mencari alamat subnet, kita gunakan blok subnet yang sudah dicari di langkah sebelum ini. Jadi blok subnetnya tadi kan sudah ketemu 64, berarti 64 itu adalah selisih antara subnet dengan subnet berikutnya. Untuk alamat subnet pertama ini kan titik 0, berarti untuk alamat subnet kedua itu 192.168.100.64. ini 0 ditambah 64, hasilnya 64. Kemudian alamat subnet ketiga kita tambahkan lagi dengan 64, hasilnya adalah 192.168.100.128. kemudian di alamat subnet terakhir kita tambahkan lagi dengan 64, hasilnya adalah 192.168.100.192. Nah, ini sudah ketemu untuk alamat subnetnya dari subnet pertama sampai subnet keempat. Langkah berikutnya adalah mencari alamat broadcast. Untuk mencari alamat broadcast, rumusnya adalah alamat subnet berikutnya itu dikurangi 1. Jadi kalau mau mencari alamat broadcast pertama itu didapatkan dari alamat subnet kedua dikurangi 1, sehingga hasilnya 64 dikurangi 1 adalah 63. Alamatnya secara lengkap adalah 192.168.100.63. Dengan cara yang sama kita bisa mencari alamat broadcast kedua dan ketiga. Alamat broadcast kedua diambil dari alamat network ketiga dikurangi 1. Untuk alamat broadcast ketiga diambil dari alamat subnet keempat dikurangi 1. Berikutnya kita mencari alamat host pertama. Untuk alamat host pertama ini rumusnya adalah menambahkan 1 dari alamat subnet. Jadi host pertama di subnet pertama itu 0 ditambah 1 jadi 100.1. Host pertama di subnet kedua itu 192.168.100.65. Host pertama di subnet ketiga adalah 192.168.100.129. Host pertama di subnet keempat adalah 192.168.100.193. Kemudian yang terakhir kita mencari alamat host terakhir. Alamat host terakhir didapat dari alamat broadcast kemudian dikurangi 1. Jadi host terakhir di subnet pertama adalah 192.168.100.62. Host terakhir di subnet kedua adalah 192.168.100.126. Host terakhir di subnet ketiga adalah 192.168.100.190. Host terakhir di subnet keempat 192.168.100.254. Jadi bisa diambil kesimpulan untuk alamat IP yang bisa diterapkan untuk masing-masing lab komputer adalah: yang pertama, subnet 1 itu untuk lab 1, alamat networknya 192.168.100.0, alamat broadcastnya 192.168.100.63, alamat IP yang bisa dipakai adalah 192.168.100.1 sampai dengan 192.168.100.62. Jadi tadi kan ada 50 komputer di masing-masing lab. Jadi 50 komputer itu bisa menggunakan alamat IP dari titik 1 sampai titik 62. Bebas yang mana saja, asal tidak boleh ada alamat IP yang sama untuk tiap-tiap komputer. Nah, selanjutnya untuk subnet kedua untuk lab 2 dan seterusnya. Pembagian alamat IP nya bisa dilihat di video. Nah, itu untuk perhitungan subnetting menggunakan metode CIDR pada alamat IP kelas C. Untuk pembagian subnet untuk lab berapa yang saya contohkan itu tadi kan subnet 1 untuk lab 1, subnet 2 untuk lab 2. Nah, pada prakteknya itu bisa dibolak-balik. Jadi tidak harus subnet 1 untuk lab 1, subnet 2 untuk lab 2. Karena di pembagian CIDR itu semua subnetwork itu ukurannya sama besar, yaitu /26. Jadi
walaupun dibolak-balik mau diterapkan di lab berapapun, misal subnet 4 untuk lab 1, itu tidak ada masalah karena pembagiannya itu masih sama besar. Sekian pembahasan di video saya kali ini. Jika ada pertanyaan tentang materi bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.